makan atau minum gitu untuk menjaga kualitas suara UDTP itu? Oh, begini Bu, saya nggak ada. Saya pantangan nyanyi ini kalau tidur tuh nggak bisa nyanyi. Ya rencana programnya sama Charlie ini. Charlie Setiabe ya. Lagu-lagu Minang saja kita mengetahui bahwa ternyata Charlie ini tertarik dengan lagu-lagu Minang gitu. Iya. Oh mande mano mande, oh mande kandu, alah lamu indah basu, lai taraga, denai nak pulang mau, pitihnan sayu, jawapo dan manyu barang. Cando kalako idri manange diate batu aroka awan mambau hujan mula kari yang depane hari. Tolonglah awan turunkan hujan, malaikat sajuk si badan diri, nampaknya hari kalam di langit galau hujan indah sasabat mana hantangi panwah joraga tala sarumpun batu nana dia pinta kabakedena disiko mama rasonyo hati dia nanden ranongka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di podcast Serangawa. Dan hari ini kita telah kehadiran dan akan berbincang bersama. Kita akan nota lama bersama dengan Uda TB Zalmon. Halo Uda. Bang, kabarnya Uda? Ya sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Ya akhirnya bisa hadir di studio podcast Serangawa ya Uda ya. Gimana kabarnya dah? Keluarga sehat? Keluarga sehat. Ya saya sendiri pun sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak saya nyampe. Iya bener udah. Udah kalau kampung di mana soalnya dah? Kampung saya. Iya. Ini kalau bahasa Minang saya pakai siapa ya? Apa saja? Kampung saya Padang Kota. Padang Kota. Kota Lubuk Binturun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Panjang. Wah, terakhir pulang kampung kapan kira? Ya, ini saya berangkat ke Jakarta tanggal 25. Tanggal 25? Kemarin. Kemarin, berarti 25 Maret ya? Iya. 25 Maret, baru hadir di Jakarta. Tapi berarti kalau tinggal di kampung? Di Padang ya, kampung. Di Padang. Wah, suasana Padang sekarang seperti apa? Ya, namanya Covid-19 ya. Kayak gitulah keadaannya. Harusnya beda tipis iya. sama pusat Jakarta. Oh sama, berarti di sana pandemik juga, berasa berarti pandemiknya ya. Wah luar biasa, lalu bisa hadir ke sini. Ada acara apa sebenarnya? Ya sebenarnya saya kehadiran saya ke sini ke Jakarta ini berkat Saudara TNI Polri Aman Laweh juga. Acara? Iya. Oh dalam acara apa tuh? Ya dalam rangka acara rencana Saudara TNI Polri Aman Laweh
Ya. kerjasama dengan Raja KP Pak Beni. Ya. Mereka itu berhubungan, jadi dengan mereka itulah kehadiran saya ke Jakarta ini. Karena ada acara. Nah, Berarti karena ada acara ya. event Memori Zalmon. Memori Zalmon, Ya. sang legend ya. Sang legend. Kalau berbicara tentang sang legend kita itu Zalmon, masih ada saudara berarti? Masih ada hubungan saudara? Iya, saudara kandung saya. Saudara kandung? Dia yang paling tua. Tapi memang satu keluarga karakter vokalnya seperti Itu memang pabriknya kayak gitu. pabriknya. Pabriknya. Memang berarti suaranya serasa Kami saudara Ya. 7. 7 bersaudara. Perempuan 2, laki 5. Tapi kalau perempuan suaranya begitu juga? Tetap bass besar juga. Oh iya? Volumenya tetap besar. Pabriknya memang kayak gitu. Berarti memang sudah asal muasal. Asal-muasalnya kayak gitu. Asal muasalnya. Iya. Semua keluarga saya, Ya. semuanya seniman, pintar nyanyi semua. Wah, luar biasa. Pintar nyanyi semua. Cuman yang masuk ke arena seniman vokal ini ya saya sama adik saya bungsu, Bambang Zalmon. Yang lainnya? Yang lain enggak. Berarti dari 7 itu ada 5. Lari ke seniman juga. Ya seniman mereka. Cuma di bidang apa? Enggak, cuman dia enggak terjun ke apa? Oh, dunia industri. Berarti nggak terjun ke dunia industri. Berarti cuma udah TP sama. Sama Bapak. Sama Adik saya yang bungsu. Kalau dari almarhum sang legend pernah memesankan sesuatu nggak, atau pernah mengajak kah, atau memberikan motivasi kah ke udah TP? Ya kalau masalah motivasi ya pasti ya. Iya. Cuman karena bidang saya waktu dulu tuh saya kan seorang TNI Angkatan Darat. Iya. Jadi saya fokus dengan dinas. Iya. Jadi kebetulan saya terjun ke daerah ini, ke seniman ini. Iya. Zaman sudah Almarhum. almarhum. Iya. Ya karena masa waktu almarhum nggak ada, jadi ada saudara saya. Iya. Karena sudah nggak ada, kamu kan pas vokal kamu sama beliau. Iya. Bisa bilang pantas nggak saya jadi artis. Gitu. Apa ya sebenarnya yang membuat udah TP berpikiran nggak pantas itu apa? Ya situasi pada saat itu. Jadi ngomong gitu oke lah, kalau ngomong itu udah ngomong oke, masuklah saya lagu rekaman pertama dengan judul yang Pinaso. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Itu pertama saya bikin album Ya. Pinaso. Dan itu lanjut sampai ya udah anu lah, jalan bikin album Beberapa tahun ya. Iya. Iya. Saya bikin album cuma baru 6 album, 6 master. Banyak gitu. Gak cuma ya gitu-gitu aja lah. Jadi untuk kelanjutannya cerita seni begitu Zalmon, saya lama juga dari rekaman. Begitu tetap saya aktif saya setelah saya MPP ini. Iya. Baru aktif saya. Mulai aktif kembali. Ya, kebetulan saya sama Yondra sering main di AP Ya. dengan YouTube saya, sampai saya bikin YouTube. Iya. Si Yondra lah yang menghubungi saya, Iya. Bang, gini, itulah cerita bla 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 bla. Nah, itulah sampai dia Yondra. Udah Yandra juga bikin lagu kalau nggak salah ya? Ya, Ya. ya. Sampai saya ketemu sampai ke Jakarta dengan Raja KP Pak Beni. Iya. Nah, itulah dasarnya si yang membuat saya sampai hadir ke Jakarta ini. Kalau nggak tahu saya Jakarta, nggak tahu saya. Tapi memang silaturahmi Serdadu TNI itu luar biasa ya. Luar biasa. Hampir setiap acara itu hadir ya. Dia luar biasa aktifnya. Tapi ada support dari teman-teman Serdadu TNI sehingga udah TP untuk kembali aktif lagi di dunia tarik suara. Ada nggak? Oh, semua mendukung saya, support saya. Abang mau sampai sini, pokoknya kadang-kadang saya kayak mimpi gitu. Banyak yang mendukung ya. Mereka. Jadi gitulah saya hadir di Jakarta. Itulah. Berarti di balik meneruskan perjuangan almarhum sang legend juga ya, salah satu motivasinya juga dukungan support dari teman-teman Serdadu TNI juga ya, udah TP ya.
Udah kalau mau punya karakter suara sebenarnya kalau kita kan tahu dari pabriknya sudah seperti itu ya udah Iya. TP ya. Tapi ada nggak sih pantangan-pantangan gitu, makan atau minum gitu untuk menjaga kualitas suara udah TP itu? Oh, begini Bu, saya nggak ada. Saya pantangan nyanyi ini kalau tidur tuh nggak bisa nyanyi. Masih bisa. Iya. Kayak gini ya bisa. Nggak ada pantangan, cuman tidur aja, istirahat aja. Istirahat yang cukup ya udah TP ya. Istirahat yang cukup, gitu aja. Iya. Jadi kalau untuk suara, oh ini rusak, suara ini rusak, saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Memang pabriknya kayak gitu. Memang anugerah yang diberikan seperti itu ya. Kalau orang Padang bilang kan serak Jawi. Tapi menjadi sebuah karakter yang kuat ya. Kalau namanya orang kalau udah dengerin udah TP nyanyi itu langsung teringat dengan almarhum sang legend Zalmon. Kayak gitulah kira-kira. Tapi ada nggak sih rasa ketidakpercayaan diri kalau misalkan disama-samain gitu udah TP dengan Kalau almarhum? pertama saya tampil, jelas itu. Ini mampu nggak saya ini untuk menghibur para penonton di bawah apa kan? Memang agak aneh. Karena kan jadinya ada tolak ukurnya dong ya kan? Jadi waktu cuman grogi saya itu bukan saya nggak percaya diri. Iya. Saya pandai nyanyi ini Bu, dari kelas 3 SD saya udah naik pentas. Dari kelas 3 SD? Iya, masih band juga di Padang tuh. Pakai baterai angkat lewat sawah-sawah, saya nggak bisa nyanyi. Sudah memberanikan diri untuk tampil 3 Iya. SD. Saat itu lagu pertama apa tuh ya? Masih ingat nggak? Hobinya rock. Rock. Ikan Fauji gitu nulis itu hobi saya dulu. Boleh nyanyiin sedikit nggak? Nah, nyanyi kayak Iya. gitu. Kan pengen denger suaranya BTP. Lagu Ikang Fauji kalau misalkan Gitu nulis, Iya. panas air api membuat aku gila sendiri. Nah, gitu. waduh, ngomong aja enak loh. Gimana nyanyi? Nah, Ya, udah TP. Sebenarnya TP Zalmon ini nama asli kah atau hanya nama panggung kah? saya di dunia seniman ini, Iya. nama saya ini dulu panjang sejarahnya. Itu saya masih kecil, Iya. saya nggak tahu. Ini cerita ibu, cerita mama, Iya. mama saya. Iya. Jadi waktu saya kecil itu kan hobi nyanyi. Iya. Jadi ibu ini pas dulu di kampung kan orang bahasa awal itu mengukur kerambian. Jadi saya manjat di punggung ibu yang bisa nyanyi. Jadi dia bilang, kalau ibu dulu zaman dulu itu sama anak, ya anak bekas besar, nanti udah besar masuk SMP. Saya lompat-lompat, masuk SMP itu masuk sekolah SMP. Jadi ada tetangga rumah, itu namanya Cik Kamba, kawan sama Mak kan. Iya. Jadi asal ketemu saya, main rumah, ya KTP nih, aku senang. Itu aja apa aja cerita. Awalnya. Iya. Jadi saya tanya mama, jadi gitu mak, iya. Kalau udah dibilang KTP, kalau lompat-lompat Senang. kecil senang. Iya. Jadi di dalam seniman ini, Iya. saya nggak pakai nama Zalmon, saya TP aja. Kalau saya pakai nama Zalmon itu nggak ada hak saya. Iya. Tapi Masalahnya- kenapa sekarang banyak yang tahu dengan TP Zalmon? Ya karena saya adik beliau, Iya. itu aja. Kalau namanya nggak saya pakai. Masalahnya yang berhak pakai nama itu kan anaknya. Iya. Ya, anaknya, saya nggak ada hak. Takutnya dibilang pansos ya kalau zaman sekarang. Jadi nggak bagus dicoba. Tapi kalau lagu andalan karakter suara sudah pasti sama. Pasti ada lagu andalan yang biasa udah TP nyanyikan dari almarhum Zalmon itu lagu apa? Ya saya semua nyanyi dia itu andalan saya semua. Andalan semua. Padahal termasuk berat itu kelasnya lagu-lagu. Semua lagu almarhum Zalmon saya taruh memang itu nyanyi ukuran semua. Iya. Untuk kita perantau Iya. memang itu luar biasa. Apalagi kita nggak pernah jarang pulang. Iya. Nah, itu memang detik bagusnya. Memang karakter Memang lagu Zalmonnya karakternya, iya. temanya ya Iya. untuk para perantau-perantau. Iya. Iya. Boleh nyanyi sedikit ada lagu Zalmon. Oh mande mano mande, oh mande kandu, Allah lamu indah basu, lai taraga, denai nggak pulang mau, pitih nan sayu, jawapo dan manyu barang.
Ada Itu apa? judulnya Tangis di Rantau. Tangis di Rantau. Jadi orang perantau itu yang perjalanan pulang kayak nangis lah dengan lagunya itu kan. Iya. Kisahnya cukup apa kisahnya ini ya. Rencana saya sama Pak Benny. Iya. Pak Benny ini kan udah sebagian dari dia yang Pemilik Raja Cafe Iya. di Galaksi ya. Galaksi. Iya. Ya rencana programnya sama Charlie ini Charlie Setia Ben. Ya. di program Pak Benny Ya. Raja Cafe ini. Featuring kah? Ya, featuring. Featuring. Ya, featuring sama Charlie. Ya, Charlie Tapi Setia Ben. nyanyi Minang. Lagu Minang? Lagu Minang. Tapi dari pihak Charlie sendiri mengakui nggak karakter Uda TP ini kan jarang Iya. ya kan, di Indonesia jarang. Mungkin lebih ke ruang lingkupnya penyanyi Minang ya khususnya. Lokal. Ya, jarang ya memiliki karakter suara seperti Uda TP. Dari pihak Charlie ada masukan kah atau mengakui itu kah? Ya masukan Ya. dari Charlie semalam nelpon sama Pak Benny Ya. depan saya. Ya, Keren, jawabnya keren. ya, Bagusnya kita bikin lagu-lagu Zalmon aja, Iya. nggak usah di luar itu. yang karakter lagunya seperti lagu-lagu Zalmon. Ya memang harus lagu Zalmon Iya. yang dibawain beliau yang ngomong. Berarti cover, Iya. cover lagu-lagu almarhum Zalmon Iya. yang nanti akan di-featuringkan ya. Featuringnya sama Charlie, itu rencana. Ini yang mengizinkan tetap yang satu, Allah semua kan. Iya. Rencana sama kita. Iya. Tapi ada channel YouTube Uda TP? Ada. Ada. Dengan nama apa? Dengan nama akun apa tuh Uda TP? Ya TP official. TP Official. Berarti di subscribe ya di Iya. sana ya dengan TP Official. Tapi ada rencana membuat lagu baru di dalam waktu dekat ini nggak Uda TP? Ya rencana ada. Ada. Saya memang ada rencana buat nyanyi baru. Lagu baru. Ya untuk ya pokoknya yang anu lah. Mungkin saya bikin lagu baru ini setelah saya Menciptakan sendiri Uda TP? bukan menciptanya bukan saya, cuman saya ngasih judul Ya. contoh Ya. yang sekarang pencipta zaman ya itu kan cuma tinggal dua lagi, Ya. Bapak Agus Tahir sama Edi Jamaya. Pencipta Ya. lagu-lagu almarhum Ya, Zalmon ya. lagu saya di YouTube kemarin lumayan juga tuh, Ya. Cando Karakok itu kan dia. Ya. Jadi mungkin saya koordinasi sama beliau untuk bikin lagu baru. Sama pencipta. Iya, maksud saya, Pak, ini judul Bapak yang ngisi. Nah, itu ada. Uda TP, kalau untuk rencana dengan manajemen TP Official ini ada rencana? Ya, rencana saya mau bikin manajemen baru. Ya. Jadi manajemen saya ada. Ya. Itu Pak Benny Raja Cafe. Ya. Dia yang belakang saya. Ya. Memang memang itu program saya. Iya. Bikin manajemen baru. Iya. Karena saya mau ke depannya itu ya anu lah, Lebih profesional. lebih profesional saya. Ya. Maksudnya. Tapi Uda TP memberanikan diri untuk duet dan featuring dengan artis nasional. Apakah ada tujuan tertentu kah dengan artis-artis? Karena kita tahu Charlie itu asalnya bukan dari Sumatera Barat ya, tapi memang beliau adalah artis nasional. Dengan beliau masuk ke dunia tarik suara atau dunia lagu-lagu Minang saja, kita mengetahui bahwa oh ternyata Charlie ini tertarik dengan lagu-lagu Minang gitu. Iya. Ya, apakah ada tujuan tertentu kan untuk memberanikan diri untuk duet dengan artis nasional? Iya, tujuan saya kalau kita touring dengan penyanyi nasional Iya. otomatis kan ada pengaruhnya kalau di Iya. dunia entertainment. Ya, Saya kepengen nggak pun selevel dia. ya, Ya untuk penyanyi daerah. ya, Ya kalau bisa ya saya
bisa bergerak seluruh provinsi lah, jangan monoton. Itu maksudnya. Berarti mencoba membawa lagu-lagu Minang ke dunia nasional. Iya, saya bawa lagu Minang ini ke dunia nasional. Dan Charlie kemarin Pak Benny, bos saya nelpon, dia ngomong, malah dia larang kita lagu lari ke nyanyi nasional. Udah pas di lagu Minang, apalagi lagu Charlie sendiri ngomong seperti itu. Apalagi lagu Zalmon, dan beliau pun pintar lagu Minang. Oh iya? Berarti memang sebenarnya lagu-lagu Minang ini dinikmati ya? Dinikmati idola Zalmon juga rupanya. Si Charlie ini idolanya Zalmon. Berarti Charlie juga memiliki rasa tertarik ya dengan UDTP karena beliau juga salah satu fans beratnya almarhum Zalmon ya. Berarti lagu-lagu Minang ini sebenarnya banyak dinikmati oleh segala kalangan ya. Jadi kan banyak ya, banyak sekali penyanyi-penyanyi Minang yang memiliki lagu-lagu yang benar-benar bisa dinikmati oleh para pendengar satu Indonesia, tidak hanya dari Sumatera Barat saja. Tapi kenapa sulit untuk penyanyi-penyanyi Minang untuk masuk ke dunia TV nasional tuh begitu memprihatinkan sebenarnya ya, karena banyak sekali artis-artis Minang justru yang sudah legend masa tuanya tidak bisa menikmati hasilnya gitu ya, DTP ya. Kenapa sulit sekali gitu untuk penyanyi Minang masuk ke dunia TV nasional? Ya, saya rasa sulit sih nggak sulit, mungkin jodohnya belum mungkin. Sulit nggak sulit. Mudah-mudahan ke depan ini untuk para seniman Minang ini ke depannya lebih bagus lagi. Ya saya rasa kalau untuk sampai ke dunia masuk ke nasional lagu Minang ini sebenarnya lebih banyak orang yang suka lagu Minang. Ya mungkin vokalisnya mungkin belum tepat mungkin. Perlu rasa profesionalisme yang tinggi. Manajemennya kurang juga mungkin. Kurang profesional ya, harusnya lebih profesional lagi. Karena segala sesuatunya lagu-lagu itu ada royaltinya. Masalahnya lagu Minang ini kalau saya lihat, dan juga saya cek itu di HP. Karena orang kita Jawa, orang kita Batak juga senang dengan lagu Minang. Jadi kenapa artis Minang ini nggak sampai ke TV nasional maksudnya itu ya manajemen mungkin. Kemungkinan ini saya nggak aneh. Ini perasaan saya mungkin di manajemennya. Berarti untuk memiliki sebuah lagu itu harus dimatangkan manajemennya ya. Matangkan manajemennya, begitu juga yang vokal yang untuk vokalisnya yang mau membawakan nyanyi ini harus ya semua berkualitas kan. Cuman mungkin kalau berbicara penyanyi Minang kualitasnya luar biasa ya. Kualitasnya luar biasa. Mungkin ya manajemen yang pertama, yang kedua mungkin belum nasib dia. Itu larinya harus ke situ. Baik, pembelajaran berarti untuk para penyanyi-penyanyi Minang. Yuk kita matangkan profesionalnya ya. Jadi bukan hitung-hitungan ya, tapi di mana ada satu buah karya itu pasti ada harganya. Pasti. Udah TP, gimana hadir di podcast Serangawak? Rasanya? Oh, saya cukup senang. Karena gini, ada juga perhatian orang sini untuk saya kan. Ya pokoknya nggak tahu lah, pokoknya senang. Senang. Sampai sulit diungkapkan. Susah saya mengungkapnya. Di luar pikiran saya, sekarang di luar jangkauan saya. Kalau saran-saran untuk podcast Serangawak tuh apa? Ya, saran saya ya kedepannya lebih bagus lagi, lebih lagi kan, lebih pokoknya udah lebih semua lah. Kalau udah TP diminta atau pengen nih undang siapa di podcast orang awak, siapa udah TP? Pengen undang siapa di podcast orang awak yang menurut UDTP penuh inspirasi nih? Sophia Tanjung pengen ya hadir, mudah-mudahan beliau bisa hadir di podcast Serangawak ya. Baik, UDTP terima kasih atas waktunya. Sama-sama.
sehat selalu pastinya ya. Mudah-mudahan proyeknya dengan Charlie Setia Band bisa membawa para penyanyi-penyanyi Minang menjadi penyanyi-penyanyi nasional yang bisa dihargai oleh seluruh Indonesia hingga mancanegara. Baik, terima kasih Uda TP. Ya. Alhamdulillah sekian obrolan kita bersama dengan Uda TP Zalmon dengan karakter suaranya yang luar biasa. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe di podcast Orang Awak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.